warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu Ana, tentunya dengan tema yang sama, yaitu teks deskripsi. Sekarang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi bagian 2. Nah, berikut penjelasan dari Ibu. Sekarang penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan, yaitu pada kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjelasan mengenai suatu objek dengan terperinci atau detail. Nah, sekarang kita mencari kalimat perincian pada teks Ibu Inspirasiku dan Rumah Tongkonan. Nah, pada kalimat Ibu Inspirasiku, Ibu di penjelasan secara rinci tentang objeknya itu, ibu itu orang yang sangat baik. Nah, mana kalimat yang menunjukkan bahwa ibu itu orang yang sangat baik? Nah, pada kalimatnya itu ditunjukkan dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Kemudian pada teks Rumah Tongkonan, jika dicari perinciannya, yaitu kemudian selanjutnya penggunaan kalimat pada cerapan panca indera. Kalimat yang berhubungan dengan indera manusia, yaitu seakan dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Berikut penjelasannya. Pada teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya dan Parangtritisnan Indah. Nah, pada Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya, pada tabel seolah dapat melihat itu ditunjukkan pada pertunjukan awal kalimat monas sebagai latar, pada seolah-olah dapat mendengar pada alunan musik mengentak keras. Kemudian pada tabel seolah dapat merasakan ada kalimat adegan puncak benar-benar mengaduk-ngaduk emosi penonton. Nah, itu yang pada kalimat yang menunjukkan seolah dapat merasakan. Kemudian teks yang kedua, Parangtritisnan Indah. Kita cari mana yang perinciannya tentang cerapan panca indera pada seolah dapat melihat. Pada kalimat mana ya kira-kira? Ya, ada di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Dan selanjutnya pada tabel seolah dapat mendengar, pada kalimat mana yang menunjukkan? Ada, pasti ada pada teks ya. Ada gempuran ombak yang datang setiap saat. Kita kan bisa mendengar ombak ya. Kemudian seolah dapat merasakan, ada tentunya pada kalimat kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Berarti kita merasakan sempurnanya pantai itu sangat indah pada sore hari. Nah, selanjutnya penggunaan kata dasar KPTS ya pada kalimat contohnya ya, Ugi Agustono memprakarsai cinta Indonesia, cara penulisan keindahannya. Nah, pada fonem P itu pasti akan hilang atau luluh karena awalannya men itu mati, nanti diikuti kata dasar yang diawali dengan PR. Berarti ketika kita membaca memprakarsai, bukan menprakarsai, tapi akan mati karena ada fonem P ya, memprakarsai. Bisa dengan kata lain. Kemudian contoh lain ada kata di kalimat pemandangan pantai Parangtritis memesona. Nah, kata memesona itu suatu kata itu pesona karena ditambahi atau imbuhan men karena plus T ya, T jadi itu akan dulu menjadi M karena setelah awalan men diikuti kata dasar yang diawali dengan huruf P. Jadi mempesona, bukan menpesona. Nah, selanjutnya pada penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, sinonim adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti yang sama atau disebut juga persamaan kata. Nah, kata berbeda namun artinya sama.
Nah, pada teks Pesona Pantai Senggigi ada kata memesona, sinonimnya menakjubkan, memukau, dan mengagumkan. Artinya sama saja ya. Kalimat pada teks yang menunjukkan kata memesona mana, kalian bisa menunjukkan bahwa pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah memesona. Kemudian ada pada teks Ibu Inspirasiku ada kata baik. Kata baik sinonimnya ada bisa ramah dan tutur kata lembut. Nah, mana yang menunjukkan kalimat baik? Pada teks Ibu Inspirasiku, kalian bisa menunjukkan ibu adalah wanita yang sangat baik. Nah, selanjutnya penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Ya, pada teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya ada terdapat kata depan di. Nah, kalian menunjukkan mana yang terdapat kata depan di drama Tari Kolosal Arya dipentaskan di area Monas. Selanjutnya pada teks Parang Tritis Nan Indra terdapat kata depan ke. Kalian diperintah cari kata depan ke pada teks Parang Tritis Nan Indah. Nah, kita cari, kita menemukan matahari seolah-olah masuk ke dalam hamparan air laut. Nah, gampang ya ketika kita mencari kata depan pada teks deskripsi. Sampai di sini paham? Dan paham ya. Kita lanjut pada penggunaan kata khusus dan umum. Kata umum adalah yang ruang lingkup luas dan dapat mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus kata yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit ya. Kalau sempit, kalau umum luas. Ada kata umum indah, khusus yang mulai kata khususnya ada menyayat, mengharukan, memprihatinkan. Nah, selanjutnya masuk ke penggunaan kata depan di dan huruf kapital. Kata depan ini berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, posisi, arah atau letak. Kalau kata tempat harus dikasih spasi ya, jangan mepet ya. Misalnya tempat di Toraja, arahnya di bagian barat Rumah Tongkonan, di Yogyakarta, di bagian selatan Selanjutnya kita akan mencari mendaftar majas ya, kalimat bermajas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dengan kias. Majas ini bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Nah, pada teks Pesona Pantai Senggigi terdapat majas seperti majas angin lembut terasa mengelus kulit. Berarti ini menyatakan kiasan, berarti angin lembut terasa mengelus kulit. Sebenarnya kan nggak ada ya angin bisa mengelus kulit, tapi kita merasakan angin seperti mengelus kulit ya. Kemudian pada teks Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya ada majas, kalimat yang mengandung majas ya, majas kias. Monas nampak gagah dan menawan karena berkali-kali disoroti gambar-gambar indah sebagai latar cerita. Ini berarti nampak gagah, terasa gagah karena disoroti gambar indah sebagai latar cerita. Ini yang mengandung majas ya. Nah, selanjutnya penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Kalian bisa perhatikan pada teks 1-2 ya, ada Pesona Pantai Senggigi dan Rumah Tongkonan, ada kata indah. Variasinya bisa elok, permai, molek. Kemudian pada kalimat itu yang terdapat kata indah, Pantai Senggigi sangatlah indah. Dan Rumah Tongkonan ada kata unik. Variasinya atau kata lainnya ini sebenarnya sama dengan sinonim ya.
khas istimewa. Kalimat mana yang menunjukkan kata unik? Toraja termasyhur oleh karena rumah adat yang unik dan cantik ini. Nah, berikut kita belajar bersama, gantilah dengan kata makna yang sama. Ada soal sungguh elok pemandangan di Raja Ampat. Elok sinonimnya indah. Kemudian air laut di pantai itu sungguh jernih. Jernih sama saja dengan bersih. Kemudian ada tak ketinggalan, koral berbentuk jamur kuping dengan warna coklat berbentuk sama dengan berwujud. Koral itu mirip jamur yang sesungguhnya, mirip yang bermakna sama yaitu serupa. Pasir putih nan lembut berpadu dengan bahan air, halus sama saja dengan lembut. Kemudian luar biasa pemandangan pantai itu, sama saja dengan menakjubkan. Bentuk koral di laut dangkal itu beragam, sama saja dengan bermacam-macam. Kemudian yang kedelapan, keindahan alami pulau itu sangatlah menakjubkan. Sama saja kita cari ada kata yang sama yaitu memukau. Sampai di sini untuk struktur dan bahasa part 2 atau bagian 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dicatat di buku catatan kalian. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.